Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14, mata kuliah Hukum Perikatan, jurusan Perbandingan Mazhab A, akan menerangkan hasil dari PowerPoint kami, yaitu tentang Hukum Perikatan. Adapun anggota dari kelompok 14 yaitu yang pertama Yoga Alfian, Rafiq, Fajri Imran, dan Rivaldo Rahman Hidayat. Yang sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Masna Yuta SH M.Hub. Hukum perikatan yaitu hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan di mana pihak yang satu atau kreditur berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain atau debitur berkewajiban memenuhi prestasi itu. Adapun menurut Subekti, perikatan juga dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak untuk menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu lebih lanjut. Dikatakan bahwa pihak yang berhak menuntut itu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Jadi hukum perikatan itu ada dua orang atau dua pihak yang saling terikat satu sama lain. Selanjutnya, dasar hukum dari hukum perikatan yaitu terdapat dalam pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi, tiap-tiap perikraran diberikan baik persetujuan baik karena perundang-undangan. Perikatan lahir karena akibat perbuatan yang halal dijumpai dalam pasal 1354 KUH Perdata. Dan juga berbunyi, jika seorang dengan sukarela dengan tidak mendapat perintah itu mewakili urusan orang lain dengan tanpa pengetahuan orang lain, maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, sehingga orang yang mewakili kepentingan dapat menjalankan urusannya itu. Selanjutnya, dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa 4 unsur hukum perikatan yaitu yang pertama hubungan hukum, yaitu hubungan terdapat hukum melekatkan hak pada satu pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak lainnya. 2. Kekayaan adalah ukuran-ukuran yang dipergunakan terhadap sesuatu hubungan hukum sehingga hubungan hukum tersebut dapat disebut suatu perikatan. Yang 3. Ada pihak-pihak yang terlibat. Yang 4. Prestasi atau yang harus terpenuhi. Selanjutnya, pengaturan dari hukum perikatan. Hukum perikatan diatur dalam buku ketiga KUH Perdata. Hukum perikatan ialah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang perikatan. Pengaturan tersebut meliputi bagian umum dan bagian khusus. Bagian umum membuat peraturan yang berlaku bagi perikatan pada umumnya. Sedangkan bagian khusus membuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian bernama yang banyak dipakai dalam masyarakat. Selanjutnya, bagian umum meliputi bab 1, bab 2, bab 3, dan hanya terdapat dalam pasal 1352 dan 1553. Dan bab 4 yang berlaku bagi perikatan pada umumnya. Yang kedua, bagian khusus meliputi bab 3, kecuali pasal 1352 dan 1353. Bab 5 sampai dengan bab ke-18 yang berlaku bagi perjanjian-perjanjian tertentu saja, yang sudah ditentukan namanya dalam bab-bab yang bersangkutan. Selanjutnya, subjek dan objek dari perikatan. Yang pertama kita bahas yaitu tentang objek perikatan. Objek perikatan yaitu yang merupakan hak dari kreditur dan kewajiban dari debitur. Yang menjadi objek perikatan ialah prestasi, yaitu hal-hal pemenuhan dalam perikatan. Supaya prestasi dapat tercapai, artinya suatu kewajiban akan prestasi dipenuhi oleh debitur, maka prestasi harus memiliki sifat-sifat antara lain yang A. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan, yang B. Harus mungkin, yang C. Harus diperbolehkan atau halal, D. Harus ada manfaat bagi kreditur, E. Bisa terdiri satu perbuatan atau serentetan perbuatan.
Selanjutnya, macam-macam prestasi. Kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur disebut prestasi. Hal itu diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata. Jadi, berdasarkan pasal yang di atas tersebut, maka prestasi itu dapat dibedakan jadi 3 macam, yaitu 1. Memberikan sesuatu, 2. Berbuat sesuatu, dan 3. Tidak berbuat sesuatu. Subjek perikatan. Subjek hukum perikatannya itu para pihak pada suatu perikatan yang dinamakan kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Pada debitur terdapat 2 unsur, antara lain skuld, yaitu utang debitur kepada kreditur, dan Heftung, yaitu harta kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang. Jika debitur tidak memenuhi atau tidak menepati perikatan tersebut dicederai janji atau wan prestasi, sebelumnya dinyatakan cedera janji terlebih dahulu harus dilakukan somasi atau injured castelling. Itu suatu peringatan kepada debitur agar memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, prestasi. Subjek hukum perikatannya itu baik pada pihak suatu perikatan di mana kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Pada debitur terdapat 2 unsur, antara lain skuld, yaitu utang debitur dan kepada kreditur, dan Haftung, yaitu harta kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang. Jika seorang debitur tidak memenuhi atau tidak menepati perikatan tersebut atau cedera janji, sebelumnya dinyatakan untuk peringatan debitur agar memenuhi kewajibannya. Sifat-sifatnya harus sudah tertentu dan dapat ditentukan, harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Harus diperbolehkan atau halal, artinya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Jika prestasi itu tidak halal, perikatan batal atau netik. Harus ada manfaat bagi kreditur, artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Wan prestasi, yaitu lawan dari prestasi, adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perikatan. Faktor yang menyebabkan wan prestasi ada 2, yaitu yang pertama karena kesalahan debitur baik yang disengaja maupun karena kelalaian. Yang kedua karena ada keadaan memaksa atau overmuch force majeure dan jadi di luar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah. Bentuk-bentuk dari wan prestasi itu memenuhi prestasi tetapi tidak pada waktunya, dengan kata lain terlambat melakukan prestasi. Artinya meskipun tidak dilaksanakan atau diberikan. Yang kedua tidak memenuhi prestasi, tidak memenuhi prestasi tapi tidak sempurna. Untuk menentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan wan prestasi, ada 3 keadaan, yaitu debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, 2 debitur memenuhi prestasi tapi tidak dengan baik atau keliru, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat. Sahnya perikatan dan kaitannya dengan prestasi. Prestasi itu dapat ditentukan atau bipalbar. 2. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan baik dan kesusilaan yang baik. Terdapat dalam pasal 1335 KUH Perdata. 3. Tidak dapat disyaratkan bahawa prestasi dapat dijalankan atau dipenuhi. 4. Tidak dapat disyaratkan bahawa prestasi dapat dinilai dengan uang. Overmuch. Dalam pasal 1239 KUH Perdata yang dinyatakan bahawa seorang debitur yang tidak memenuhi perikatan melakukan wan prestasi dan karenanya harus mengganti. Undang-undang juga memberikan pengecualian yang diatur dalam pasal 1244 KUH Perdata yang menyatakan bahawa debitur harus dihukum untuk membayar ganti rugi sejauh ia tidak dapat membuktikan. Selanjutnya, ganti kerugian. Ganti kerugian merupakan bagian pembahasan dari hukum perdata, oleh karenanya patut terlebih dahulu didefinisikan apakah itu hukum perdata. Hukum perdata merupakan peraturan hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya. KUH Perdata memperincikan kerugian yang harus diganti dalam 3 komponen sebagai berikut. Yang pertama, biaya. Yang kedua, rugi. Yang ketiga, bunga. Jenis-jenis perikatan. Berdasarkan KUH Perdata, perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Pasal 1235 KUH Perdata. B. Perikatan bersyarat terdapat dalam pasal 1253 KUH Perdata.
C. Perikatan dengan ketetapan waktu pasal 1268 KUH Perdata. D. Perikatan alternatif atau memana suka pasal 1272 KUH Perdata. Perikatan tanggung jawab atau solider. F. Perikatan dengan ancaman hukuman pasal 1304 KUH Perdata. Sekian dari kelompok 14. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 14 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.